Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun. Dan terutama sebelum saya mengkaji tentang ilmu sedulur papat limo pancer, saya mohon maaf kepada teman-teman spiritual atau sesepuh bini sepuh apabila tafsir yang saya sampaikan atau penjelasan yang saya sampaikan ini mungkin bertentangan atau tidak sama dengan penjelasan dari panjenengan semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya ingin menyampaikan ilmu sedulur papat limo pancer sesuai yang saya ketahui, sesuai yang sudah saya jalankan pada perjalanan spiritual saya. Karena memang banyak versi-versi yang membahas tentang ilmu sedulur papat limo pancer. Kunci-kunci mengaktifkannya, ataupun cara bersinergi agar kita selalu dijangkungi oleh sedulur papat limo pancer. Tetapi di sini nanti yang akan saya bahas secara logis. Karena selama ini orang banyak yang mencari tentang keilmuan sedulur papat, mendapatkan banyak penjelasan dan teori tapi tidak mau mendalami. Leluhur kita terdahulu membuat sebuah keilmuan, pasti ada pesan di dalamnya. Karena leluhur-leluhur kita terdahulu sangat paham dengan alam semesta dan dirinya. Nah, konsep sedulur papat limo pancer ini pasti ada pesannya untuk anak cucunya. Kalau kita tidak mau mengkaji, mendalami apa makna di dalamnya ini, kita akan selalu kebingungan memahami konsep ilmu ini. Kita akan selalu bingung. Bahkan kita hanya terbawa sugesti-sugesti yang sudah ada selama ini dari cerita ke cerita tentang apa itu sedulur papat limo pancer. Harus diaktifkan, harus digabungkan, harus disinergikan, harus dikuasai, dan banyak lagi konsep-konsep tentang sedulur papat limo pancer. Bahkan yang ekstrimnya harus ada tirakat ini, harus melakukan ini. Nah, di sini agar kita bisa memahami tentang sedulur papat limo pancer itu sendiri, saya ingin membedahnya sesuai akal pikir, sesuai logika kita, agar apa? Di saat kita melakukan spiritual, kita benar-benar ada manfaatnya dalam diri kita. Karena ilmu yang baik itu adalah ilmu yang bermanfaat. Apabila tidak ada manfaatnya, kita tidak perlu pelajari.
Ilmu sedulur papat limo pancer ini sudah ada sejak leluhur-leluhur kita terdahulu. Bukan hanya di era sekarang. Era sekarang ini sudah dikembangkan sedemikian rupa. Kalau soal ilmunya mudah dicari. Orang-orang tua kita dulu pasti tahu ilmu sedulur papat limo pancer. Walaupun banyak versi di dalamnya. Makanya tadi saya mohon maaf apabila penjabaran saya ini nanti tidak sesuai dengan pemahaman dari sesepuh-sesepuh. Konsep sedulur papat limo pancer sebenarnya ini sama dengan konsep manunggaling Kawula Gusti atau konsep penciptaan sangkan paran dumadi, ini sama. Cara mengaktifkannya, cara kita bertemu dengan sedulur papat kita, kuncinya hanya satu, kesadaran diri. Dan mau mendalami, memahami apa sedulur papat itu. Ada yang bilang sedulur papat itu warnanya ini. Kembaran kita nanti sama dengan diri kita. Ada yang menjelaskan sedulur papat itu kakang kawah di hari-hari gede abang gede putih. Banyak. Nah, di sini saya mau kembalikan ke penciptaan. Sedulur papat limo pancer. Pancernya adalah diri kita. Nah, sedulur papat itu adalah pencipta kita. Kenapa sedulur? Karena tidak bisa terlepas dari diri kita. Tidak bisa terlepas dari diri kita. Ya, 4 ini apa? 4 ini adalah 4 unsur alam. Tanah, air, api, angin. Yang api dan angin menjadi goib, menjadi roh, jiwa, sukma. Yang tanah dan air menjadi darah, tulang, dan daging, serta kulit. Mengaktifkannya yuk kesadaran diri kita sebagai pancernya. 4 ini menyatu dalam diri kita karena kita pancernya, dan kita sangat membutuhkan 4 ini karena 4 inilah yang mencipta raga kita, yang mencipta kita, dan kita kalau mati juga akan kembali ke yang 4 ini, kembali ke unsurnya masing-masing. Kuncinya cuma kesadaran diri. Makanya kalau ada orang membimbing, kita harus tanyakan benar-benar pemahamannya agar tidak kebingungan. Di saat kita bisa ketemu dengan saudara kita sendiri dengan rupa yang warna yang beda-beda, menyerupai diri kita sendiri, terus setelah ketemu itu nanti dampaknya apa? Manfaatnya apa? Gunanya dalam hidup kita apa? Harus dijelaskan, harus ditanyakan. Untuk bertemu harus tirakat sekian. Manfaatnya apa? Ada juga yang kalau ketemu nanti warnanya ini. Kalau sudah ketemu itu puncaknya apa? Karena semua ajaran leluhur kita itu puncaknya adalah kesadaran diri. Dimana di saat orang memiliki kesadaran diri, dia akan tahu diri. Di saat tahu diri, dia mawas diri. Nah, disitulah budi pekerti yang luhur muncul. Nanti aplikasinya timbulnya adalah tata krama, adab, sopan santun,
dalam menjalankan kehidupan. Karena kalau dibilang makrifat, leluhur kita itu lebih bermakrifat. Kalau dibilang soal ajaran, leluhur kita itu lebih tahu ajaran. Karena apa? Memiliki budi pekerti dan tata krama. Nah, sekarang ini kita kehilangan itu, budi pekerti dan tata krama itu. Karena apa? Hilangnya kesadaran diri. Di saat kita selalu kebingungan membahas soal sedulur papat limo pancer yang katanya banyak kuncinya untuk masuk, harus membuka kunci ini, harus tirakat ini harus pakai mantra ini, itu semua hanyalah sugesti. Kita pahami secara real aja, secara nyata aja, agar kita bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Setidaknya tidak perlu baik lah, menjadi lebih baik dan selalu baik, selalu baik. Agar kita bijak dalam menjalankan kehidupan ini. Agar kita bisa budi pekerti yang luhur kepada siapapun, agar kita menghargai makhluk ciptaan Tuhan apapun, terutama diri sendiri. Pancer, orang yang bisa menghargai dirinya berarti dia menghargai Tuhannya. Orang yang percaya dengan dirinya berarti dia percaya dengan Tuhannya. Orang yang mau mengembangkan kreativitas dirinya berarti dia paham dengan tugas hidupnya. Nah, 4 unsur ini adalah sedulur papat. Kalau hilang satu, kehidupan tidak berlangsung. Kehidupan tidak berlangsung. Nah, dalam pelajaran olah nafas, 4 unsur ini berada di titik 4 rongga di saat kita melakukan pernapasan. 1 bawah perut, dada, dan di kepala itu ada rongganya juga. Bawah perut itu simbolnya air, di perut itu tanah, dada itu api, angin ada di kepala. Sesuai tatanan di dunia. Air itu pasti di bawah tanah, api itu pasti, panas itu ada di atasnya tanah, dan juga angin juga ada di atasnya tanah. Makanya api dan anginnya menjadi roh, jiwa, dan sukma. Kalau tanah dan airnya itu banyak dari simbol penciptaan raga kita. Sebenarnya dengan mata terbuka kita sudah melihat sedulur papat limo pancer kita. Nah, kalau kita punya kesadaran sudah melihat, ya kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Mau kamu manfaatkan untuk apa sedulurmu ini? Untuk hidupmu. Tanah bisa kamu manfaatkan untuk bertani, untuk apa itu, membuat sesuatu yang bisa bermanfaat untukmu. Air juga bisa kamu manfaatkan, api juga bisa, angin juga bisa kamu manfaatkan untuk apapun itu dalam kehidupanmu. Karena kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Makanya kalau pengen tahu kuncinya, yuk kesadaran diri. Sadar pada diri kita sendiri, sadar pada penciptaan kita sendiri, sadar bahwa yang di dunia ini hidup bukan kita sendiri. Barang siapa menyadari penciptaannya, dia akan tahu jalan pulangnya. Dia akan tahu jalan pulangnya. Dan apapun itu ajarannya, puncaknya adalah kesadaran diri, di mana
kita bisa hidup memiliki budi pekerti, tata krama, adab yang bagus. Sehingga di situ kita bisa menjaga kemakmuran, kedamaian, saling merangkul, saling mengasihi, saling menghidupi. Karena tugas orang hidup itu adalah menghidupi. Kita itu dihidupkan untuk menghidupi. Dan apapun yang ada di dunia ini saling menghidupi. Dan 4 ini ada pada diri kita semua, makanya kita dibilang pancernya. Sampai bisa mengatur sedulur papa jenengan, sampai gunakan untuk hidup jenengan. Karena semua unsurnya ada pada diri kita gitu. Makanya teman-teman semuanya, apa yang mau sampean buka kuncinya untuk sedulur papan jenengan? Kalau sampean sudah mengetahui sebenarnya nyata ada pada diri kita dan selalu bersama kita, selalu mengiringi hidup kita, manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk kemanfaatan hidup di alam semesta. Akhirnya di sini kita menghargai. Dan 4 ini tidak hanya pada diri manusia, tapi pada hewan, tumbuhan, dan lainnya. Semua makhluk kalau kita kembalikan pasti ada kembali ke 4 unsur ini. Tanah, api, angin, air. Pasti. Dan kembalinya yuk ke unsur itu lagi. Di saat kembali nanti ada penciptaan makhluk baru juga dari 4 unsur itu lagi. Setelah jadi, jadilah yang dinamakan sedulur papat limo pancer. Itu sebenarnya adalah ilmu sangkan paran dumadi, atau bisa dibilang manunggaling kawula. Setelah kita paham ini, ternyata seluruh makhluk di alam semesta ini tercipta dari 4 unsur ini. Dan yang menghidupi yuk 4 unsur ini. Terus apa yang mau kita debatkan? Apa yang membuat kita beda dengan yang lainnya? Kenapa kita merasa paling sempurna? Sudah tidak ada. Makanya ilmu sedulur papat limo pancer ini sangat penting. Di saat dipahami, berarti dia tahu akan dirinya, dia tahu akan penciptaannya, dan dia tahu akan tugasnya hidup, serta tahu kemana jalan pulangnya. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam rahayu buat semuanya. Salam hormat saya, salam paseduluran. Marilah kita ciptakan spiritual yang benar-benar bisa bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita, karena tidak ada ilmu yang lebih baik daripada ilmu yang bermanfaat. Salam rahayu buat semuanya.